Arya menyisir dulu nih. Ah, baik, sambil menunggu Pak Bambang. Nah, ini dia masuk lagi nih. Ya, Baik, ibu-ibu semuanya nih. Terima kasih para ibu, para umahat yang sudah berkenan hadir. Suara saya apakah jelas masuk ke ibu-ibu semuanya? Atau musiknya kecilan? Kebesaran. Oke, baik. Eh, Bunda-bunda, para ibu-ibu yang luar biasa pembelajar, alhamdulillah kita bertemu di hari pertama Ramadan, luar biasa. Oke, sambil nanti menunggu Pak Bambang persiapan, sedang menyisir tampaknya. Yuk kita coba terus bersyukur. Barangkali dari pagi sampai sore ini banyak eh, rasa syukur kita agar Allah tambahkan nikmatnya, agar Allah lipat gandakan kesyukurannya. Nah, bagaimana kalau kita tuliskan, kalau bahasa saya dan teman-teman itu di sebelah itu jurnal syukur namanya, dengan Pak Jamil, dengan Kang Hari. Nah, barangkali silakan Bapak Ibu, ini ibu-ibu semua nih. Ibu-ibu silakan tuliskan jurnal syukur sampai siang ini apa nih kesyukuran yang perlu disyukuri gitu. Apakah misalkan, oh bila saya bisa sahur bareng dengan keluarga, itu kan bentuk nikmat kita harus kita syukuri. Alhamdulillah anak saya bentar lagi ini mau buka yang kecil, nah itu juga bentuk rasa syukur. Nah silakan dituliskan di kolom komentar sambil menunggu Pak Bambang. Ini sedang ini kayaknya Pak Bambang nih mau sulap nih. Ada penampakan-penampakan gitu Pak Bambang. Oke, saya coba contohkan ya jurnal syukur saya. Selamat datang Pak Yahya. Alhamdulillah baik kan. Masya Allah. Sehat ya. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, ini saya sudah tulis. Oh, ada Pak Uswendi. Selamat bergabung Pak Uswendi, Wendy. Nah, silakan Bapak Ibu barangkali bisa menuliskan nikmat paling besar yang Bapak Ibu rasakan hari ini apa. Nah, bisa dituliskan. Mudah-mudahan hari ini menjelang berbuka, malaikat mendengar kita, malaikat melihat kita, dan kemudian Allah tambahkan nikmat itu. Seperti itu. Dan mohon maaf nih kalau ada iklan-iklan suara di kiri kanan saya, karena kalau sore ini ramai sekali. Baik Pak Bambang, bagaimana? Apakah bisa langsung mulai? Kayaknya sudah tidak sabar lagi Bapak Ibu menyimak materi dari Pak Bambang. Nah, silakan. Masih di mute Pak Bambang? oke deh, udah siap. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, yuk sama-sama kita kosongkan hati kita. Mudah-mudahan sore hari ini di tanggal 1 Ramadan Allah bisa membukakan hati sehingga apapun pembelajaran sharing kita ini bisa menjadi insight baik, insight positif sehingga bisa kita tularkan, kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Monggo Pak Bambang, selengkapnya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, ini hari pertama puasa dan berbuka puasa bersama kita semua di sini. Ya, kita semua di sini diselenggarakan karena ada sebuah komunitas namanya Family Consulting Center atau FCC yang concern di bidang pengembangan peningkatan kualitas
keluarga. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Kak Antar sudah menemani saya. Terima kasih juga Pak Yahya hadir dari Sukawangi, Ibu Himmatul Ulia, Ibu Latia Ulfa, Ibu Ike dari Sumedang, Bu Lili, Bu Uswendi lagi, maaf, Pak Uswendi manggil Bu Uswendi lagi. Panggil Bapak cocok nggak ya Pak Uswendi ya? Ini nggak ikut ini nih suaranya nih. Iya. Ya baik Pak Uswendi, terima kasih juga terima kasih Pak Chandra sudah hadir di sini ya. Sebelumnya perlu diberitahukan bahwa FCC ini adalah komunitas mereka-mereka yang concern di bidang keluarga. Grupnya itu ada di grup Telegram, sudah beranggotakan 600 orang lebih, dan aktivitasnya adalah banyak diantaranya ini ya, selama bulan Ramadan kita setiap hari di Zoom. Kalau tahun lalu itu setiap harinya masih lewat Telegram, diketik ya materinya. Selain itu aktivitas Family Consulting Center juga memberikan konsultasi, menerima konsultasi untuk masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan anak dan keluarga. Selain memberikan training sertifikasi, juga memberikan training aplikasi dengan durasi-durasi pendek, sekitar 2 jam, atau yang aplikasi 8 kali pertemuan atau 2 hari pelatihan ya. Bagus sekalian, insya Allah nanti kalau setiap hari kita bisa ketemu, yang memberikan materi bukan cuma saya, tapi juga teman-teman lain dari associate, trainer, dan coach dari FCC. Mereka adalah mereka sudah benar-benar jadi trainer berpengalaman di bidang keluarga atau coach. Ada juga mereka yang alumni dari family coach praktisioner yang kami selenggarakan. Tema yang kita ambil pada pertemuan pertama ini berkaitan dengan sebuah ayat yang sudah sering kita dengar kalau di bulan Ramadan. Ya. Ayat apa, surat apa itu? Pasti kita udah tahu ya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Kalau Ramadan pasti keluar ya. Baik, sambil menunggu saya share materi. Ayat yang dimaksud adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, bagaimana? Udah kelihatan? Di monitor masing-masing? Di saya belum muncul. Belum ya? Belum. Ada delay beberapa detik kayaknya. Iya. Mungkin lagi puasa jadi lambat. Ya, agak lambat ya jalannya ya. Gimana sekarang? Di saya belum, di Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul. Sudah muncul. Nah, oke, alhamdulillah. Nah, Bapak sekalian, saya lagi nunggu ini nih. Slideshow. Kalau sudah slideshow kita enak nih. Lambat juga muter-muternya ya. Mungkin Bapak Ibu sudah terlalu sering mendengar ayat ini sehingga saya bacakan atau kita dengarkan sama-sama. Kira-kira kesan apa yang muncul ya? Kutiba alaikumusiyam. Nah, itu pasti kesannya Ramadan, betul ya? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terus kesannya adalah ceramah Ramadan, kultum ya, dan sebagainya. Nah, kita akan bahas dengan tinjauan yang lain. Kita akan bahas sisi dari yang lain. Sebelumnya, kita kenalan dulu, tapi beberapa peserta udah kenal sebetulnya ya. Jadi kita nggak perlu kenalan kayaknya.
Karena beberapa peserta sudah sering ketemu di Zoom, ada juga di offline. Slide-nya agak lambat jalannya kita. Tiba-tiba udah di halaman 2. Ya. Baik, kalau sekalian kita lanjut aja ya. Jam jam sekarang udah 5:30, kita udah fokus ke buka puasa. Tapi mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita mendapatkan insight baru dari surat Al-Baqarah 183 ini. Baik, oke kita lanjutkan. Kalau sekalian, surat Al-Baqarah 183 ini adalah ayat yang sering kita dengar menjelaskan tentang puasa, tapi di sini kita akan melihat tinjauan yang lain dengan pendekatan yang berbeda. Karena yang saya kuasai adalah NLP, Neuro Linguistic Programming, maka pendekatan yang sekarang akan saya sampaikan adalah berbasis Neuro Linguistic Programming. Dan dari banyak sisi itu bisa dilihat ayat ini ya. Nah, pada kesempatan sekarang ini itu ditinjau dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya melalui susunan bahasa, susunan kalimat yang sudah sedemikian rupa sehingga benar-benar benar-benar sejalan dengan kaidah-kaidah ketika seseorang ya memberikan pengaruh. Nah, ternyata bahasa Arab yang disampaikan dalam Al-Qur'an ini adalah benar-benar mengandung nilai bahasa yang sangat tinggi, tapi juga memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada para pendengarnya, pembacanya juga ya. Kalau sekalian, lihat di monitor itu ada gambar. Tulisannya adalah sok okaz. Tapi kalau kita bahasa Arabnya kita baca, apa yang benar nih ya? Sok okaz, sauk okaz, atau suk okaz. Okaz ya. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar adalah pasar okaz. Nah, baru dengar ya. Kalau kita belajar sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang disebut dengan pasar okaz. Apa pasar okaz itu? Itu pasar di zaman orang Arab dulu, zaman dulu, sebuah pasar yang di situ bukan cuma untuk bertemunya pembeli dan penjual, tapi juga untuk di situ bertemunya dengan berbagai macam orang yang punya keahlian. Namanya pasar ukaz ya. Kalau zaman sekarang pasar itu ya tempat belanja, tempat bertemunya pembeli, penjual, dan pencopet kali ya. Oh enggak. Nah, pada saat itu orang-orang Arab zaman dulu itu kalau punya keterampilan datang ke pasar ukaz untuk menunjukkan keterampilannya. Para politisi untuk merekrut anggota-anggotanya datang ke pasar ukaz juga. Para penyair untuk menyampaikan puisi datang ke pasar ukaz, ya. Termasuk juga dijelaskan dalam sirah. Untuk rencana-rencana peperangan itu dibicarakan di pasar ukaz juga. Ini luar biasa pasar ini ya. Manfaatnya buat masyarakat saat itu jadi bukan 3-in-1 nih. Bisa banyak ya. Banyak, jadi satu pertemuan tempatnya di pasar. Ya mungkin kalau kita hidup di zaman itu, Kang Atar ya, kalau kita hidup zaman itu, kalau kita ketemuan di mana? Di pasar ukaz. Kita ngomongin apa nih? Kita ngomongin training. Oh, ternyata ngomongin training di pasar ukaz juga itu. Sayang kita tidak sejaman ya. Nah, itulah gambaran tentang pasar ukaz. Kenapa saya sampaikan ini? Karena di pasar ukaz itu ketika penyair itu menyampaikan syairnya, sajak, puisi, ternyata ada seorang sahabat yang menyampaikan firman Allah di situ. Ya, salah satu ayat Quran. Dan kita tahu hadirin sekalian bahwa ayat Quran itu adalah ayat-ayat yang puitis. Lihat saja, setiap surat yang berbeda itu biasanya diikuti atau ditunjukkan dengan bunyi ayat yang juga beda. Dan setiap ayat Quran dalam satu surat itu umumnya ya, walaupun tidak semua,
itu diakhiri dengan kalimat atau bunyi yang sama. Surat apa misalnya, ya? Surat Al-Mulk, ya. Surat ya Al-Fatihah juga mirip-mirip begitu. Akhirnya mirip ya, sama ya. Dan surat-surat yang lainnya. Ini mengandung nilai seni yang tinggi, kata orang non-muslim, kata penyair saat itu yang mereka bukan Islam. Sehingga mereka terkagum-kagum ketika para sahabat menyampaikan ayat Quran itu, ini siapa yang bikin puisi ini? Ini luar biasa nih bikin puisinya nih, ya. Setelah itu mereka berlomba-lomba ingin menandingi Quran. Ya, ingin mendani Quran, bikin puisi yang mirip-mirip Quran. Mereka bikin puisi, ya, judulnya Al-Fil, Wama Adraka Mal Fil, dan seterusnya ya. Tapi itu tidak ada maknanya, karena mereka hanya menjelaskan gajah saja. Gajah adalah binatang berbelalai, bentuknya besar. Itu bukan puisi, itu ngasih tahu anak-anak bagaimana bentuk gajah. Akhirnya mereka tidak mampu, ya. Nah, itu gambaran hadirin sekalian. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa gambaran Al-Quran itu secara sastra itu mengandung kalimat-kalimat yang luar biasa. Ini tinjauan penyair itu sendiri pada saat itu. Nah, dari sudut pandang itulah saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang ayat Quran surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, baik, kita urutkan satu persatu. Bahwa dari ayat ini ada empat aspek, 4 faktor, atau 4 apa aja lah, pokoknya ada 4 gitu ya. Yang jelas bukan 4 eksemplar, bukan. Ada 4. Yang pertama adalah seruan ya ayyuhalladzina amanu, itu perlu garis bawahi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kutiba alaikumusiyam, itu juga yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang ketiga, yang terakhir adalah la'allakum tattaqun. Apa makna dari penggalan-penggalan ayat itu? Baik, kita lihat. Makna-makna yang akan saya jelaskan adalah semua akan dihubungkan dengan pengembangan keluarga, termasuk komunikasi, ya, termasuk juga visi misalnya. Ya, yang pertama dulu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, Bapak sekalian. Kita tahu dari beberapa sumber, dan kita juga pernah dengar nama seorang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Pernah dengar ya? Yang melakukan penelitian tentang air. Kata beliau ya. Air itu, kata beliau, ditulisi di gelasnya dengan kata baik dan kata-kata yang buruk. Kemudian air itu didiamkan dalam waktu berapa lama, kemudian yang diberikan kata-kata yang baik, itu dicek kristalnya, dan kristalnya sangat indah. Tapi ketika diberikan tulisan atau kata-kata yang buruk, kristalnya tidak membentuk kristal yang indah. Itu dilakukan beberapa kali percobaan dengan bermacam-macam kalimat atau kata-kata. Ya. Intinya, kata beliau, kata-kata mempengaruhi molekul tubuh kita. Dan di dalam molekul itu ada DNA, ya, molekul protein itu DNA itu. Saya masih ingat, saya jurusan kimia, tapi saya udah banyak lupanya nih. Dan dalam DNA itu ada gen yang membawa keturunan. Apabila bisa mengubah molekulnya, berarti bisa mengubah orangnya atau manusianya seperti apa. Dalam ilmu antropologi, ini hal yang lain lagi, ada satu cabang ilmu yang disebut dengan labeling teori atau teori menandai. Labeling teori atau teori menandai. Label itu kan penandaan. Apa maksudnya ini? Teori ini mengatakan bahwa identitas dan kepribadian seseorang ternyata ditentukan oleh kata apa yang dominan dilabelkan kepadanya. Ya, kata apa yang dominan dilabelkan kepadanya. Sebagai contoh, jika seseorang sering dipanggil si jahat atau si pemalu, pada akhirnya benar-benar akan menjadi seperti itu. Kalau kita punya anak sering mengatakan anak saya itu pemalu tuh, emang pemalu, dia malu. Nah, itu benar-benar jadi pemalu. Karena sejak awal kita memberikan label kepada anak kita sebagai pemalu.
Ada lagi anak yang nggak bisa diatur, ini anak nggak bisa diatur, gitu ya. Mungkin ibu mengatakan begitu karena lagi sibuk, lagi banyak kerjaan, dan pengen cepat urusan. Ketika anaknya susah diatur, langsung keluar dari mulutnya, ini anak ini susah diatur ya. Nah, gitu. Nah, itu adalah secara sadar atau tidak sadar sudah memberikan label kepada anak bahwa anak itu adalah susah diatur. Nah, sekarang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan label kepada kaum muslimin yang diserukan untuk berpuasa, panggilan yang baik dan sesuai dengan apa yang ingin dilabelkan. Itu yang harus kita lakukan ya. Berikan panggilan yang baik apa yang ingin kita labelkan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan label kepada ya ayyuhalladzina amanu. Kita berpuasa dengan landasan keimanan. Kenapa? Misalnya ada orang yang mengatakan begini nih. Itu kan seruan kepada orang yang beriman. Seruan kepada ya ayyuhalladzina amanu. Saya kan tidak beriman. Jadi saya tidak termasuk orang yang wajib berpuasa. Itu kan hanya untuk yang beriman. Nah, itu yang bagi yang ngakal-ngakalin, ya. Nah, kalau itu anggapannya, ya silahkan saja, ya silahkan saja. Tapi Allah menyebutkannya dengan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Siapa saja yang merasa terpanggil, itu intinya, ya. Siapa saja yang merasa terpanggil dengan orang-orang yang beriman. Kita menyebut anak kita, anak soleh, ya, wahai anak solehah, gitu, ya. Padahal anak kita belum solehah, anak kita belum soleh. Tapi anak kita pengen menjadi soleh, pengen menjadi solehah. Maka dipanggillah dengan sebutan anak soleh, anak solehah, gitu, ya. Ini mengenai anak soleh, anak soleha, ada yang lucu nih. Cucu saya, salah satu cucu saya tanya, "Hei, namanya Diba. Hei, Diba, kamu anak siapa?" Dia jawabnya apa? "Aku anak soleha." Ya. Nah, jadi Bapak sekalian kembali lagi kepada ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ketika kita merasa dipanggil dengan sebutan itu, berarti insya Allah puasa kita landasannya adalah landasan keimanan. Ya. Nah, di sisi yang lain bahwa pesan apa yang kita dapatkan dari sini, kalau Allah saja sudah memberikan label positif kepada kita, kenapa kita tidak memberikan label positif kepada diri kita sendiri dan juga kepada anak-anak kita semuanya, termasuk kepada keluarga kita, ya. Tapi Pak, saya kan kadang-kadang nggak sengaja, betul, nggak sengaja. Oleh karena itu, sadarilah apa yang kita lakukan sedetail apapun kepada anak kita, agar kita tidak mengeluarkan label-label negatif kepada diri anak kita sendiri. Baik, itu yang pertama ya. Ini cepat aja nih. Yang kedua, yaitu kutiba alaikumussyam, ya. Kutiba alaikumussyam itu adalah terjemahannya telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Bukan Allah mewajibkan kamu berpuasa, tapi telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Sekarang saya tanya, kalimat telah diwajibkan atas kamu berpuasa, itu subjeknya ada nggak di sini, Bapak Ibu sekalian? Ada nggak subjeknya? Tertulis tidak subjeknya? Nggak ada kan ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada artinya apa ini? Kalimat yang tidak ada subjeknya, ini namanya lost performer, ini salah satu bentuk dari Milton model. Nih bagi yang sudah belajar NLP sudah tahu nih ya, bentuk Milton model itu tidak ada, salah satu bentuknya adalah tidak ada subjeknya, tidak disebutkan di situ. Artinya apa? Mirip dengan kalimat alangkah baiknya jika, ya, Bapak Ibu lagi di sebuah forum nih. Bapak Ibu mohon maaf, alangkah baiknya jika Bapak Ibu tidak ngobrol dulu, ya. Alangkah baiknya itu menurut siapa itu? Ada subjeknya di situ. Alangkah baiknya itu. Tidak ada, bukan? Ya, tidak ada juga. Jadi ini mirip-mirip ini. Ini luar biasa ya. Kalau kita belajar Milton model, ini artinya kita belajar bagaimana cara-cara Allah menyampaikan pesan kepada hamba-hambanya. Nah, untuk apa yang seperti ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Alangkah baiknya jika ini membuat orang langsung melaksanakan perintah kita tanpa menanyakan menurut siapa, nggak ada itu. Alangkah baiknya jika, nak, bagus kalau kamu itu sarapan dulu sebelum berangkat sekolah gitu. Bagusnya menurut siapa? Nggak ada itu ya. Itu juga perintah kepada yang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita ingin
perintah kita dilaksanakan. Ya, sampaikan saja pesannya apa, tanpa perlu menyebutkan siapa subjeknya. Ini luar biasa di situ ya. Baik. Pikiran kita tidak akan mempertanyakan menurut siapa, tapi kita langsung meyakininya. Itu kalimatnya ya. Kita langsung meyakininya. Misalnya, saya juga bisa memberikan pesan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Misalnya pesannya apa nih? Bapak Ibu, alangkah baiknya kalau mikrofon Bapak Ibu di-mute dulu, jangan diaktifkan. Kira-kira responnya apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah bertanya kepada saya, Pak, itu menurut siapa, Pak? Bapak bilang alangkah baiknya, atau Bapak Ibu langsung memute-kan mikrofon? Mana yang mungkin terjadi, Bapak Ibu? Seperti itu ya. Nah, ini juga sama nih. Kutiba alaikumusiyam itu adalah telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, ini bentuknya telah terjadi, pasten Bapak sekalian. Dan ini adalah bentuk kalimat yang dilakukan ketika kita mensugesti anak, bukan akan, ya. Nak, mulai sekarang dan seterusnya kamu bla 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 bla. Apa ya? Kamu rajin bantu ibu, kamu bangun subuh, kamu mau makan apa yang ibu berikan. Kamu sayang sama adik, kamu sayang sama bapak dan ibu. Nah, itu adalah sebuah sugesti yang seolah-olah sudah terjadi. Bukan akan. Misalnya, nak, mulai sekarang dan seterusnya, kamu akan makan apapun. Akan. Itu bukan seperti itu. Telah terjadi. Ya. Kita sudah dapat pelajaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikumusiyam. Itulah kalimat yang perlu digarisbawahi yang kedua. Ya, oke. Lanjut ya, yang ketiga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, ini apa maknanya nih? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya adalah sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Ini maknanya, ya. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Kira-kira ada makna tersembunyi apa dari sini? Ada makna tersembunyi apa dari kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya makna dalam konteks pengembangan keluarga. Apa sebetulnya ya? Jadi gini Bapak sekalian, dalam konteks puasa kita ini hendaklah meniru orang-orang sebelum kita. Karena puasa ini sudah diperintahkan sebagaimana orang-orang sebelum kita. Jadi ada banyak orang yang bisa jadi contoh keteladanan Bapak sekalian. Jadi ada pesannya apa nih? Pesannya ada contoh keteladanan, di NLP namanya modeling. Ya. Pesan berikutnya lagi adalah ketika kita menjadi orang tua, maka berikanlah keteladanan kepada anak-anak kita. Karena kita ini orang-orang dulu, orang-orang sebelum kamu itu bisa jadi ya orang tua kita. Dalam tinjauan anak, dalam pandangan anak, bahwa orang-orang sebelum kamu itu adalah orang tuanya sendiri, yaitu kita sendiri. Ya, jadi apa pesannya nih? Saya buka ya. Pesannya adalah pentingnya belajar dari orang-orang terdahulu. Di NLP dikenal dengan modeling. Kalimat ini juga menandakan bahwa secara anak mengikuti memodel karakter orang tuanya. Ini juga yang kalimat yang keluar dari makna kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun nanti ya. Nah, karena kita hendaklah menjadi teladan bagi anak-anak, karena apa? Karena walaupun tidak diperintahkan anak-anak kita itu selalu ngikut seperti kita. Jangankan kata-katanya Bapak-Ibu sekalian. Ya, jangankan kata-katanya. Kok jadi ini agak agak batuk-batuk. Silakan diminum, Ustaz. Iya. Belum minum dari pagi soalnya. Jangan minum dulu ya, refleks kadang-kadang itu. Saya udah minum Ustaz. Udah buka ini. Oh, udah di sana ya. NTB Ya. udah Masya NTB. Allah. Selamat berbuka puasa nih dari Ustaz. Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi ya, bukan NTB ya. Bu Saya Gorontalo. Gorontalo ya. Gorontalo ya. Ya, selamat berbuka Bu. Silakan ya. Jadi pentingnya walaupun orang tua tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya, tapi secara otomatis anak-anak tuh mengikuti kita.
Bukan apa yang kita sampaikan, tapi ternyata apa yang kita lakukan pun diikutin. Coba lihat Bapak sekalian, anak-anak kita itu jalannya mirip siapa tuh? Ya, kalau nggak mirip ibunya, mirip bapaknya. Itu jalannya, cara jalannya. Walaupun orang tuanya tidak pernah memerintahkan, wahai anakku, kalau kamu jalan miriplah seperti saya, nggak pernah begitu. Tapi otomatis ngikutin, betul nggak nih? Wajahnya mirip siapa ya, matanya gitu ya, cerewetnya, kalau cerewetnya pasti mirip ibunya ya. Ya karena survei membuktikan kata-kata ibu tuh lebih cepat bicaranya daripada ayah ya. Cepat bicara itu namanya cerewet gitu maksudnya. Ini bukan jelek ya cerewet ya, baik cerewet itu. Sesuai dengan konteksnya. Itu pesannya ya, Bu sekalian ya. Pesan berikutnya lagi adalah jadilah ortu yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Oke. Itu udah 3, 4 sekarang karena kita sudah makin dekat ke buka puasa, jadi saya selesaikan yang keempat, nanti ada sedikit waktu untuk tanya jawab ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, agar kamu bertakwa. Bertakwa itu tujuan puasa dan juga tujuan ibadah pada umumnya ya. Kalau ternyata dari puasa badannya jadi ramping, berat badan turun, tujuannya tetap takwa Bapak Ibu. Jangan diubah ya, saya puasa biar badan saya ramping gitu ya. Nah, itu sudah mengubah tujuan itu. Kalau ramping itu hikmah puasa, ya bonus puasa, hikmahnya tujuannya tetap dalam ketakwaan. Buat apa habis puasa badannya ramping tapi tidak ada ketakwaan, sayang banget ya. Pentingnya tujuan, outcome, visi atau apapun namanya, penting itu juga dalam mendidik anak, dalam berumah tangga, dalam berkeluarga. Dalam berumah tangga, mendidik anak harus mengarah pada tujuan. Kalau tidak ada tujuan, ya nggak jelas. Ya, kita akan lebih paham lagi bagaimana mengarahkan anak membangun rumah tangga yang bertujuan setelah kita memahami tahap perkembangan keluarga dari 1 sampai 8. Ini bagi teman-teman yang sudah ikut trainingnya ya. 1 sampai 8 kita udah kebayang itu ya. Jadi saya ngebayangkan nih, kita baru nikah sudah tahu tahap ke-8 seperti apa bayangan kita di masa yang akan datang, menyebabkan kita melakukan persiapan-persiapan sejak dini. Itu pentingnya ya. Beberapa pertanyaan penting adalah apa tujuan Anda berumah tangga? Mau dibawa kemana keluarga Anda? Apa tujuan pengasuhan anak? Sambil fokus pada tujuan, maklumi apa yang terjadi dalam prosesnya. Dan kalimat yang terpenting yang terakhir ini adalah keindahan dari tujuan sebuah pernikahan belum akan ditemukan pada prosesnya. Ini yang bikin banyak keluarga-keluarga frustrasi, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir ya, kenapa banyak anak-anak muda mendambakan menikah untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi setelah sebulan menikah, yang muncul adalah perbedaan pendapat. Apalagi diskusi yang makin tajam, meruncing, sampai-sampai suara teriak, kenceng, beda pendapatnya sudah mengarah pada perbedaan tujuan misalnya ya, cara, waduh ini udah rumah tangganya udah tanda-tanda kekacauan, padahal awalnya ingin mendapatkan kebahagiaan. Ini banyak yang frustrasi. Oleh karena itu, ketika kita mau berumah tangga, anak-anak kita nanti ya, gambarkanlah seperti apa prosesnya. Bukan cuma keinginan yang indah-indah, tapi prosesnya dilupakan. Sehingga kita bisa memaklumi, walaupun kita sudah punya tujuan, dengan memahami prosesnya apa yang akan terjadi, insya Allah kita sudah melakukan banyak antisipasi untuk hal ini. Jadi pesan la'allakum tattaqun adalah pertanyaan penting. Mau dibawa kemana? Keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita. Jadi itulah satu ayat penuh Bapak sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama ada faktor bagaimana Allah memberikan kalimat yang baik kepada ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua adalah ada semacam ungkapan Milton model ya. Ungkapan yang disamarkan subjeknya, lost performer, tapi ini sangat ampuh untuk diikuti oleh para kaum muslimin. Ya lihat aja orang jarang sholat, kalau datang puasa, insya Allah mau puasa itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, ada hikmah pembelajaran dari orang sebelum kita, ada juga hikmah keteladanan. Yang terakhir adalah hendaklah kita punya tujuan ketika kita berumah tangga, dan di dalamnya ada proses pendidikan anak.
itulah yang bisa disampaikan pada sore hari ini menjelang buka puasa ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kang Atar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon maaf ada iklan. Allah wabarakatuh. Ya, Ya, baik, terima kasih Pak Bambang atas materinya yang luar biasa. Baik. Sebelum nanti kita berpisah, ada pertanyaan? Monggo. Dari Bu Fatmawati yang sudah berbuka, Pak Junaidi, Pak Chandra, Bu Himatul Ulia, Bu Ike, Bu siapa lagi, Bu Latia Ulfa, silakan ada yang ditanyakan. Bu Lili, Pak Uswendi, Jadinya. Bu Rini, ada yang mau disampaikan? Ya. Silakan. Silakan pertanyaan, komentar atau apa saja. Baik, kalau tidak ada, barangkali closing statement Pak Bambang sebelum nanti kita berbuka puasa. Bentar lagi kayaknya. Baik. Ya, baik. Kalau tidak ada, Bapak sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan kita bermanfaat, menambah nilai puasa kita, karena puasa ditambah dengan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan setelah kita mendapatkan ilmu, biasanya kita akan membutuhkan ilmu-ilmu berikutnya. Ya, Terima benar. kasih. Kita akhiri ya, benar ya. Kita akhiri dengan Ya. hamdalah dan Alhamdulillah. niat berbuka puasa. Ya, boleh ya. Ya. Ya, baik. Dari saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Salam buat keluarga, selamat berbuka. Dan jangan lupa doakan kita semuanya. Saya undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah Kalau berbuka, mau difoto, yang boleh udah buka dibuka. puasa semangatnya beda ya. Bu Fatma udah ya. Ya, sudah. Udah difoto kan? Sudah. Atau mau lagi silakan dibuka videonya. Kalau mau Ya, dipotong. yang berkenan dibuka videonya, mau difoto dulu. Wah, Pak Yahya baru buka. Wah, Ada lagi mau dibuka? Bu Fatma mau dibuka gambarnya? Belum. Lagi Nanti. makan ini kayak bala-bala nih. Ya. Korma. Bu Latia lupa. Oke, ada lagi mau dipoto nih? Cukup. Kita sudahi acara kita.